Tapi bagi mereka yang sholatnya seenaknya, sholatnya terkesan hanya gugur kewajiban saja, maka dikhawatirkan kena ancaman ini. Yakni dia tidak akan dapat janji Allah untuk masuk dalam surga, plus dia kemungkinannya sama Mas Ian. Dari surga ya masih ada kemungkinan, neraka masih ada kemungkinan. Beda dengan mereka yang sholatnya bagus. Yang sholatnya bagus, yang sholat sempurna, maka dia dapat jaminan masuk surga. Maka dengan sendirinya dia tidak akan terkena neraka, ya, insya Allah. Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ma'uuts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah rahmatullah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita masih diberi Allah kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama kembali dalam majelis kita, majelis kajian online An-Nur yang insyaAllah senantiasa istiqomah untuk menggali dan menyebarkan ilmu-ilmu tentang keislaman yang semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan bisa menambah hasanah keilmuan kita, sekaligus memberikan pencerahan untuk mendapatkan ikhtiar, ya, mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang masalah sholat. Kita masuk pembahasan dalam ibadah-ibadah wajib, yakni adalah tentang sholat. Seperti apa hikmah dari sholat yang kita lakukan itu, apa yang manfaat yang kita dapatkan, yang tentu sangat besar artinya dalam kehidupan kita ini. Mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita pada pekan lalu, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang fadilah atau hikmah dari ibadah sholat. Jadi ibadah sholat kita ada fadilah-fadilah yang besar jika kita lakukan dengan baik. Ibadah sholat jika kita lakukan dengan benar dan baik, berkualitas maksudnya, maka akan banyak hikmah yang kita dapatkan. Kita telah membahas 5 hikmah sebelumnya. Sekarang kita masuk pada hikmah yang ke-6. Hadirin Allah, yang ke-6 ini adalah membuat perjanjian di sisi Allah dengan jaminan masuk surga. Orang yang sholat sama dengan dia membuat perjanjian dengan Allah dengan jaminan masuk surga. Ubadah bin Samit radhiyallahu meriwayatkan, Ubadah bin Samit radhiyallahu an meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun ayyudkhilahul jannata wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdan in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Ubadah bin Samit radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah mewajibkan sholat 5 waktu bagi seorang hamba. Maka barang siapa mendatangi atau mendekatkan sholat dan tidak menyia-nyiakan haknya sedikit pun atas dasar meremehkan, maka baginya di sisi Allah ada ikatan perjanjian bahwa dia akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak memberikan hak-hak sholat, artinya sholat dengan seenaknya, maka tidak ada baginya di sisi Allah perjanjian. Jika berkehendak maka Allah akan menyiksanya, dan jika berkehendak maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i, hadis nomor 458. Hadirin Allah, dalam hadis ini sangat jelas sekali bahwa sholat itu bisa menjadi perjanjian kita dengan Allah SWT. Jika sholat itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, artinya tidak meremehkan ibadah sholat, melaksanakan dengan benar, artinya tidak meremehkan itu, ya, menetapi haknya, berdirinya, tenangnya, rukuknya, sujudnya dilakukan dengan sebenar-benarnya, maka itulah berarti kita melaksanakan sholat dengan sebenarnya, tidak meremehkan. Maka barang siapa yang menegakkan sholat dan tidak menyia-nyiakan haknya, artinya sholat ini dilaksanakan sebenar-benarnya, maka baginya di sisi Allah ada ikatan perjanjian. Allah mengikat perjanjian dengan dia untuk apa? Untuk memberikan jaminan masuk surganya Allah SWT. Jadi orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya dijaga kesempurnaannya, maka dia mendapatkan janji dari Allah SWT untuk dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, bagi mereka yang meremehkan hak-hak sholat dengan seenaknya, rukuk sujudnya merasa tidak penting untuk disempurnakan, maka orang seperti ini tidak akan ada perjanjian. Allah tidak berjanji apa-apa untuk dia. Jadi kalau orang sholatnya bagus, Allah yang berjanji untuk dia. Ada perjanjian untuk dimasukkan dalam surganya Allah. Sedangkan mereka yang sholatnya seenaknya, meremehkan dari si waktu, misalkan nanti aja, itu kan meremehkan waktu. Atau meremehkan bacaan, misalkan bacaan seenaknya aja dibaca, padahal ada bacaan sholat yang harus dilafadzkan dengan benar, yang kalau itu rusak, itu sholatnya rusak. Di antara adalah Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah itu harus benar. Kemudian termasuk juga bacaan tahiyat. Itu adalah rukun-rukun qauli, rukun-rukun yang harus dibaca dengan benar, dengan baik. Ya. Makanya kalau kita tidak ingin dianggap sebagai orang meremehkan sholat, maka untuk bacaan sholat itu juga harus yang benar-benar.
bacanya benar, lafadznya benar ya. Kemudian termasuk juga meremehkan rukun sholat yang lain. Rukuk sujudnya tidak disempurnakan seenaknya. Rukuk sujud hanya seperti lewat saja, ya. Hanya tidak ada kesungguhan, ya. Terkesan tidak sungguh-sungguh karena tidak melaksanakan dengan tumakninah. Maka mereka yang dianggap meremehkan ini, maka tidak akan dapat janji Allah, ya. Tidak akan dapat janji Allah untuk masuk surga. Ya. Maka jika berkenan, maka Allah jika berkehendak, maka Allah akan menyiksanya. Dan jika berkehendak, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga. Jadi sama 50-50 kemungkinannya. Kalau orang sholatnya benar, sholatnya bagus, maka dia dapat jaminan dari Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke surga. Tapi bagi mereka yang sholatnya seenaknya, sholatnya terkesan hanya gugur kewajiban saja, maka dikhawatirkan kena ancaman ini. Yani dia tidak akan dapat janji Allah untuk masuk dalam surga, plus dia kemungkinannya sama Mas Ian. Dari surga ya masih ada kemungkinan, neraka masih ada kemungkinan. Beda dengan mereka yang sholatnya bagus. Yang sholatnya bagus, yang sholat sempurna, maka dia dapat jaminan masuk surga. Maka dengan sendirinya dia tidak akan terkena neraka, ya, insya Allah. Ya. Itu yang keenam, hadirin. Jadi ini adalah fadilah jika sholat dilakukan dengan benar. Kemudian yang ketujuh, yakni mendatangkan pengampunan, rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Al-waqtul awwalu minas sholati ridwanullahi wal waqtul akhiru afullahi." Salat di awal waktu adalah ridho Allah dan waktu akhirnya adalah pengampunan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 172. Hadirin, orang yang salatnya bagus, berkualitas, rukuk sujudnya benar, kemudian bacaannya juga bagus, ya, maka dia mendatangkan pengampunan, rahmat dan keridhaan Allah. Jadi kalau Allah ridho, hadirin, ini luar biasa, ya, luar biasa. Dan itu hanya bisa diraih dengan sholat yang berkualitas. Termasuk ini adalah awalnya waktu. Ya. Jadi kalau kita termasuk serius sholat, itu adalah sholatnya di awal waktu, bukan seenaknya. Jadi tadi ya, tidak meremehkan masalah waktunya, tidak meremehkan bacaannya, tidak meremehkan gerakannya. Gitu. Memang seperti itulah kenyataannya. Kita tidak boleh meremehkan gerakan sholat, sehingga kita melaksanakan dengan seenaknya sholat itu. Ya. Jadi harus diwayakan serius. Karena hanya dengan itu maka akan menghadirkan pengampunan, rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke-8, Allah membanggakan orang yang sholat di hadapan para malaikat. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Yata'aqabuna fikum." Wa fi riwayatin Ahmad, "Innal malaikata yata'aqabuna fikum. Malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa hum a'lamu bihim fayaqul kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun." Hadirin, Nabi bersabda,
tentang malaikat itu mereka ada yang bertugas bergiliran menjaga manusia. Ya. Jadi ada yang bertugas bergiliran ya. Jadi kita ini senantiasa didampingi. Ya. Maka kalau kita ini melakukan kebaikan-kebaikan, maka malaikatnya semakin senang untuk dekat dengan kita. Tapi kalau melakukan maksiat-maksiat, maka malaikatnya menjauh. Mereka bergiliran menjaga kalian. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya para malaikat itu selalu bergiliran untuk menjaga kalian. Jadi malaikat bergiliran ya. Ada para malaikat yang bertugas pada malam hari dan ada malaikat yang bertugas di siang hari. Jadi malaikat ini ada yang tugasnya malam hari, ada yang siang hari. Mereka berkumpul dalam sholat subuh dan sholat asar. Ya. Jadi malaikat ini ada di shift gitulah ya. Ada yang shiftnya malam dan shiftnya siang. Ya. Dan mereka bertemu itu ketika sholat fajar dan sholat asar. Sholat fajar atau subuh. Jadi malaikat malam bertemu dengan malaikat pagi itu pada saat subuh, dan malaikat pagi bertemu dengan malaikat malam pada saat asar. Ya. Kemudian malaikat yang bertugas malam hari naik kembali ke langit. Jadi yang sudah selesai bertugas kembali ke langit. Maka Tuhan mereka berfirman kepada mereka. Jadi kemudian Allah berfirman kepada mereka, meski dia lebih mengetahui akan mereka para hambanya. Jadi Allah bertanya, walaupun Allah sendiri sudah tahu, karena Allah maha mengetahui ya. Tapi ini pertanyaannya adalah untuk memperjelas saja, memperjelas Allah sudah tahu apa yang terjadi, tapi agar untuk kita tahu apa yang sebenarnya terjadi atas amal-amal kita ini, gitu ya. Nah, maka Allah berfirman, bagaimana keadaan hambaku ketika kalian meninggalkan mereka? Jadi malaikat yang naik ke langit ini tanya oleh Allah. Padahal Allah lebih tahu ya. Wahai malaikat, tadi apa yang dilakukan oleh hambaku ketika kamu tinggalkan tadi? Yang subuh kan naik ya, yang jaga malam itu subuh naik kembali ke langit lagi. Nah, yang pagi ganti bertugas. Nah, yang kembali ke langit ditanya oleh Allah Ta'ala, kamu tadi meninggalkan hambaku dalam kondisi apa? Ya. Kondisinya seperti apa dia yang kamu tinggalkan tadi, yang semalam kamu tunggoni itu? Ya. Kondisinya seperti apa yang saat kamu tinggal tadi? Mereka menjawab, para malaikat ini, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Jadi kalau pas asar itu malaikat yang jaga malam datang, yang jaga pagi naik. Nah, saat naik ke langit itu ditanya oleh Allah Ta'ala, ya, karena Allah lebih tahu, ya. Ini hanya untuk sebagai ilustrasi kita. Kemudian tanya, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh hambaku saat kamu tinggal tadi? Malaikat menjawab, mereka sedang sholat. Sholat subuh. Kemudian yang lainnya, saat kamu datang, itu apa yang sedang kamu lakukan, apa yang dilakukan oleh hambaku? Jadi kan oplosan ini kan satu datang, satu berangkat ya. Nah, yang berangkat juga kayak begitu. Kemudian ditanya lagi, kamu saat datang bagaimana? Yang satu datangi dijawab, mereka juga dalam keadaan sholat. Ya. Jadi malaikat ini yang saat jaga malam ya, dia masuknya mulai asar. Ya. Asar ini tentu asarnya yang tepat waktu ya, bukan asar yang molor. Ya. Karena saat itu pas jadwalnya malaikat gantian. Kemudian malaikat yang jaga malam ini standby, yang jaga pagi itu naik ke langit. Nah, ini kemudian mereka menjelaskan saat saya datang dia sholat, saat saya pergi dia juga sholat. Itu kalau sholatnya tepat waktu. Ya. Kalau sholatnya tepat waktu, beda sudah.
Misalkan sholatnya molor-molor, sholatnya tidak tepat waktu, molor-molor, maka ya bisa jadi jawabannya beda malaikat ini. Nah, subuh, karipan dia, itu satu malaikat bisa pergi, ditanya oleh Allah, bagaimana hambaku? Dia aku tinggalkan kondisi tidur. Kan? Malaikat yang satunya yang jaga pagi, iya dia juga sedang tidur saat aku datang. Jadi menjadi apa ya, laporan yang jelek gitu loh, laporan yang jelek kita ini kalau sholatnya mundur-mundur. Ya. Jadi pas malaikat itu oplosan itu mestinya kita sedang sholat, sehingga laporan kepada Allah itu sedang sholat. Ya. Jadi pas waktunya apa, malaikat datang itu kita sedang sholat, malaikat sedang pergi, kita sedang sholat. Ya. Makanya ini penting bagi mereka yang ingin mendapatkan kebanggaan ya. Jadi Allah membanggakan orang yang sholat di hadapan para malaikat tadi ya. Jadi Allah membanggakan ini. Jadi saat ditanya dari kemudian malaikat menjawab, hamba tersebut aku tinggalkan keadaan sholat. Saat tahu datang juga dia sedang sholat. Ya. Pas operan, pas tepat waktu, pas sholat. Ya. Kemudian nyata orang-orang ini kemudian dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Allah membanggakan sholatnya hamba-hamba ini dalam para malaikat. Jadi makanya ini hadirin, ayo sholatnya dijaga karena sholat itu ternyata membuat derajatnya seseorang lebih tinggi, ya. Dia akan dibanggakan oleh Allah Taala di hadapan para malaikat. Kemudian yang berikutnya adalah ke-9. Jika sholatnya bagus itu, maka sholat menjadi tali penghubung antara hamba dengan Allah. Menjadi tali penghubung antara hamba dengan Allah. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Innal abda idza qama fi sholati futihat lahu abwabul jannati wa kushifat lahul hujubu bainahu wa baina rabbih wastaqbalathu al-hurul 'ain ma lam yamtakhid au yatanakha." Sungguhnya seorang hamba ketika mendirikan sholat maka dibukakan baginya pintu-pintu surga dan dihilangkan segala hijab atau penutup atau penghalang antara dia dengan Tuhannya. Dan para bidadari menghadapnya, memperhatikannya selama dia tidak mengeluarkan ingusnya atau berdahak. Hadirin, ketika kita sholat dengan baik maka kita sedang bertemu dengan Allah gitu. Sedang bertemu dengan Allah. Dan menjadi penghubung langsung ya. Saat itu hijab-hijab antara kita dan Allah diangkat ya. Hadis ini lewat At-Tabrani, hadis nomor 7980. Hadirin rahmatullah, ini merupakan satu keistimewaan ya. Ketika sholatnya benar maka langsung hijab-hijab antara dia dan Allah itu dihilangkan ya. Nyambung makanya kita dengan Allah itu langsung nyambung ya. Langsung ketemu, langsung bisa kita sampaikan keluh kesah kita sampaikan masalah-masalah kita langsung kepada Dia, Allah Azza wa Jalla ya. Dan bonusnya saat itu para bidadari itu memperhatikan dia ya. Orang yang sholatnya bagus itu diperhatikan malaikat para bidadari ya. Luar biasa ini. Bidadari memperhatikan dia ya. Jadi mereka memperhatikan ini orang-orang yang sholat dengan baik ini. Dan tentu sebagai satu harapan kita bersama, kita kelak di surganya Allah Ta'ala bisa mendapatkan
kenikmatan di surga, termasuk para bidadari ini. Ya. Maka bagaimana caranya kita sholatnya diperbaiki. Jadi sholatnya diperbaiki, rukuk sujudnya yang benar, ya. Sempurnakan sekuat tenaga, ya. Rukuknya, sujudnya itu. Karena saat itu adalah saat kita sedang berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Ya. Mestinya kita tidak keburu-buru, mestinya kita bisa sholatnya lebih tenang, misalnya, ya. Sehingga bisa berkualitas, ya, kita dengan Allah Ta'ala ini. Jadi selama tidak mengeluarkan ingusnya atau berdahak, makanya hati-hati kalau kita sedang sakit pilek atau apa itu jangan sampai dibuang di depan sholat kita, ya, di tempat. Jadi usapi kemudian terus dia singkirkan, atau kita berusaha semaksimal mungkin agar tidak ingusan tadi, ya. Memang ini tantangan, ya. Bagi orang yang mudah alergi mungkin ya bisa saja. Kenapa? Karena saat itu dia sedang tanpa hijab dengan Allah dan dia diperhatikan oleh para bidadari tadi, ya, haurin ain tadi. Jadi saat-saat yang luar biasa mestinya kita menjaga penampilan kita di depan Allah ini, ya. Makanya kalau sholat pakai baju yang paling baik, ya, itu kan karena kita interaksi dengan Allah. Kita ketemu sama Allah, masa pakaian seadanya begini, ya. Kemudian kita juga makan yang halal, ya, yang Allah sukain, ya, dan menghindarkan yang haram. Yang ke-10, kondisi terdekat hamba dengan Tuhannya. Ya. Jadi kondisi terdekat hamba dengan Tuhannya. Jadi sholat yang baik itu adalah ketika akan berbuah dia mendapatkan kondisi yang dekat dengan Allah Ta'ala, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih 'azza wa jalla wa huwa sajidun faqtiru du'a." Nah, bersabda yang artinya kondisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya 'azza wa jalla adalah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Hadirin, pas sujud itu pasti dekat dengan Allah, ya. Maka manfaatkan saat kita ketemu dengan Allah, itu banyak hal yang bisa kita sampaikan pada dia. Ya, sampaikan aja sudah. Kita ingin dagangan laris, sampaikan saat itu. Kita ingin ternak itu beranak semua, ya sampaikan saat itu. Saat sujud adalah saat terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sayang kalau kemudian kita pas sujud keburu-buru, ya, memastikan dengan Allah keburu-buru, jangan sampai, ya. Misalkan kita bisa berbanyak doa saat itu. Doa apa? Selama doa itu tidak menyelisih penuan Rasulullah, ya. Diantaranya ada kan tidak boleh bicara ketika sholat. Nah, atau doa yang dengan bahasa manusia, ya, tidak boleh. Artinya harus dengan bahasa Arab, ya, atau dalam bahasa hati saja sudah, ya. Itu sampaikan dengan bahasa hati, ya. Itu ketika kita sholat, ya. Baik, saya jeda sebentar, nanti sebentar, ya, mohon waktu sebentar. Yang ke-11 sekarang, ya, 11. Ini adalah fadilah-fadilah sholat yang jika dilakukan dengan baik, ya. Makanya banyak sekali fadilahnya, ya. Ada 23 fadilah dalam kitab ini yang hanya didapatkan bagi mereka yang sholatnya bagus. Jadi makanya jangan sampai kita sholatnya seenaknya, apalagi sekenanya, gitu, ya. Jangan. Karena sholat adalah saat kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala, ya. Allah pasti tahu kita ini termasuk orang yang sholat seenaknya, apa sholat yang seingatnya, ya, apa sekenanya, begitu, ya. Pasti Allah tahu. Maka ayo malu pada Allah. Harusnya kita malu, ya. Allah kalau ngasih kita rezeki itu sangat banyak, sangat murah, ya. Bayangkan kalau rezeki kita ini semua dihitung dengan jumlah pahala dibandingkan dengan jumlah sholat kita, misalnya, ya, dengan ibadah kita pada Allah, itu kayaknya
nggak ada apa-apanya. Ya. Allah sangat banyak pada kita, sedangkan kita ibadah seenaknya. Ya. Karena ibadah itu ya sekedar aja. Ya. Tapi ketika kita ingin dapat anugerah dari Allah, kita ingin sungguh-sungguh, ingin dapat beneran gitu kan. Ya. Kalau sholat kita kurang begitu serius, tapi kalau kita dikasih harta, kita minta yang benar-benar dikasih. Artinya banyak enak gitu ya. Kita pengen yang begitu. Tetapi saat kita kepada Allah, kita sendiri nggak seenaknya, ya, ibadah seenaknya. Jadi makanya ini ayo kita jadi renungkan bersama. Mari kita benahi sholat kita yang sungguh-sungguh ya, di awal waktu yang sungguh-sungguh, bacaannya dibenahi, rukuk sujudnya dibenahi ya, karena hanya itu cara kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ke-11 adalah sarana berbisik kepada Allah. Sarana berbisik kepada Allah, munajat kepada Allah taala. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, innal mu'mina idza kana fi sholati fa inna ma yunaji rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi. Sesungguhnya ketika melaksanakan sholat, seorang mukmin sedang berbisik kepada Tuhannya. Ya, ketika kita sholat itu kita sedang berbisik kepada Allah ya, dan kita sedang berbisik, kita sedang interaksi, kita sedang bicara dengan Allah pemilik jagat semesta ini. Jadi kita sedang ngomong-ngomongan ya, dengan sholat kita menjadi sarana kita untuk berbicara dengan Allah Azza wa Jalla ya. Kemudian maka janganlah sekali-kali ia meludah di depannya. Jadi jangan kita meludah di depan tempat bersolatnya, jangan. Karena kita sedang bermunajat pada Allah Taala. Nemen nggak pantas, ya, nemen nggak pantas ya. Kita ketika bertemu dengan menteri saja kita harus ta'zim ya. Bayangkan kalau kita ketemu menteri meludah di depan itu mana? Pasti kan enggak menghormati sama sekali. Nah, bayangkan ketemu dengan lebih tinggi lagi. Bayangkan ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita meludah di depan, kata Rasulullah ini. Jangan meludah ke arah kanannya. Ya, jangan ke arah kanannya. Kalau meludah jangan ke depan, jangan ke kanan ya. Akan tapi jika memang harus meludah, maka ke arah kirinya atau ke arah telapak kaki kirinya. Jadi kita tidak boleh meludah seenaknya ya. Kalau terpaksa meludah, maka ludahkan ke arah kiri atau ke bawah telapak kakinya yang sebelah kiri. Jadi ini caranya hadirin, karena kita sedang bermunajat kepada Allah Taala. Ya, jadi ini poin yang kita ambil adalah kita sholat adalah saat kita berbisik, bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya mestinya sholatnya harus sempurna. Pas kita ngobrol kok, ya, kok nggak jelas informasinya, kan ya? Kalau kita baca doa sholat sekenanya, seenaknya, kan kira-kira seandainya kita ngomong itu kan, seandainya diibaratkan ngomong itu kan ngomongnya kan seenaknya aja gitu, nggak bisa yang serius, jangan begitu ya, sehingga ya respon Allah juga kurang lebih seimbang dengan yang kita lakukan ya. Kalau sangat serius Allah juga nggak, ya kira-kira mungkin ya nggak terlalu serius lah pada ngeri ya. Kita nangis pun, sangat nangis pengen ditolong oleh Allah itu ya mungkin ya pertolongannya datang itu yang mungkin ya nggak seperti yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita sendiri ketika sholat itu seenaknya gitu ya, seenaknya sholat enaknya. Nah, ketika Allah beri pertolongan ya sekedar ada saja, sebenarnya nggak ada gitu aja. Kira-kira begitulah. Walaupun Allah itu maha pengampun ya, tapi kita harus tahu bahwasanya ternyata sholat ini adalah sarana berbisik, maka harus benar-benar kita jaga kualitasnya. Kita sedang bermunajat ya, sedang berbisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ke-12 adalah sarana untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
idza qama ahadukum ila sholati fala yabsuk amamahu fa innama yunaji Allahu ma dama fi musallahu wala an yaminihi fa inna an yaminihi malakan fal yabsuk an yasarihi aw tahta qadamihi fayadfin. Ketika salah seorang dari kalian berdiri dalam sholat, maka janganlah meludah di depannya. Ingatlah bahwa sungguhnya dia sedang berbisik munajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia berada di tempat sholat, dan janganlah meludah ke arah kanannya, karena sungguhnya sebelah kanannya ada malaikat, dan hendaklah meludah ke arah kirinya atau ke arah bawah telapak kakinya, kemudian ia menimbun ludah itu. Hadirin, ini tata caranya ya, ketika kita meludah itu maka dalam sholat jangan meludah ke depan, jangan ke kanan ya, karena nggak sopan, dan ini termasuk yang dilarang dalam Islam itu secara tegas di sini ya. Atau ke arah kanannya, karena di kanan ada malaikat ya. Nah, maka kalau kita terpaksa harus meludah, maka caranya adalah dengan kita mungkin kalau sudah agak sakit bawa tisu, kemudian di situ langsung kita simpen ya, jangan sampai di keleleran ya, buang ke sampah nanti. Tapi caranya adalah jangan sampai kita meludah ke depan atau ke kanan, karena ada malaikat juga. Wallahu a'lam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 416. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhihi fa innallaha qabila wajhihi idza shalla." Ketika salah seorang di antara kamu mengerjakan sholat, maka janganlah meludah ke depannya, karena sungguhnya Allah SWT berada di depanmu ketika ia sholat. Ya, makanya saat sholat itu kita sebenarnya sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala, interaksi dengan Allah Ta'ala, maka jangan meludah ke arah depan ya. Itu sangat tidak menghormat.